Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai logaritma beserta fungsi logaritma. Pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nantinya kalian akan mampu memahami dan menentukan serta menerapkan sifat-sifat logaritma dari soal permasalahan yang diberikan tentang logaritma. Ya, jadi Bapak berharap kalian bisa memahami video berikut dengan baik. Oke, baiklah kita mulai pelajaran kita mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, ini bisa dibuka di dalam buku halaman 43. Adapun sifat-sifat logaritma yang akan kita bahas adalah yang pertama, bentuknya log 1 dengan basis A sama dengan 0. Nah, ketika numerusnya bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Mengapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Karena setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat kembali bahwasanya untuk A ini adalah basis, 1 adalah numerus, dan 0 ini adalah hasil logaritmanya pada bentuk logaritma. Sedangkan pada bentuk eksponen, A ini adalah sebagai basis atau bilangan pokoknya, dan 0 ini adalah sebagai pangkatnya. Maka 1 ini dia adalah sebagai hasil perpangkatan dari A dengan pangkatnya ini tadi. Ya, karena di sini nilainya adalah sama dengan 1, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, ingat bahwasanya setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Untuk contohnya, log 1 dengan basis 5 sama dengan titik-titik. Jika dan hanya jika 5 pangkat ini sama dengan titik-titik. Silakan kalian lengkapi titik-titiknya. Ini adalah sebagai tugas catatan kalian yang nantinya akan kalian kirimkan. Ya, ini adalah sifat yang pertama dari logaritma, yaitu log 1 dengan basis A sama dengan 0. Yang kedua, log A dengan basis A sama dengan 1. Nah, ketika nilai numerus dan basisnya ini adalah sama, maka hasil dari logaritmanya adalah 1. Ya, untuk contohnya, log 6 dengan basis 6 sama dengan titik-titik. Jika dan hanya jika titik-titik pangkat 1 sama dengan titik-titik. Silakan kalian lengkapi titik-titiknya ini. Ini adalah sifat yang kedua pada logaritma, yaitu log A dengan basis A sama dengan 1. Ya, ketika numerus dan bilangan pokoknya sama, hasilnya adalah 1. Kemudian sifat yang ketiga adalah log X pangkat N dengan basis A, maka hasilnya N dikali dengan log X pangkat dengan basis A. Nah, kita perhatikan bahwasanya numerusnya ini adalah berpangkat N. Dia pangkatnya ini kita turunkan menjadi perkalian di depannya, ya, menjadi N dikali dengan log X dengan basis A. Ya, pangkatnya ini kita turunkan saja kemari, ya, menjadi perkalian dengan logaritmanya. Ya, untuk nilai X-nya dia berubah menjadi berpangkat 1. Untuk contohnya, log 5 pangkat 3 dengan basis 2 sama dengan titik-titik log titik-titik dengan basis titik-titik. Silakan kalian isi juga titik-titiknya. Jadi ini adalah sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat adalah log X dengan basis A ditambah dengan log Y dengan basis A. Ini sama dengan log X kali Y basis A. Nah, ketika di sini bentuk logaritmanya adalah penjumlahan dan basisnya dia adalah sama, maka bentuknya kita bisa mengubahnya menjadi log X kali Y dengan basis A. Ya, dengan syarat nilai basisnya ini harus sama. Ya, harus sama, maka dia kita ubah menjadi perkalian. Ya, numerusnya perkalian. Numerus di sini adalah X, yang di sini nilainya adalah Y. Maka kita kalikan saja X kali Y.
Untuk contohnya dia adalah log 4 dengan basis 2 ditambah log 8 dengan basis 2. Nah, karena sini sama-sama 2 basisnya, maka bisa kita jadikan 1. Ya, karena penjumlahan, maka di sini kita kalikan. Ya, log 4 kali titik-titik dengan basis 2. Nah, ini silakan kalian isi. Kemudian nanti ini 4 dikali berapa, dan hasilnya dituliskan di sini. Nah, kemudian setelah diperoleh nanti hasil dari 4 kali berapa di sini, maka kalian ubah menjadi nilai dari yang ini, hasilnya itu sama dengan 2 pangkat berapa. Ya, kalian sederhanakan. Silakan nanti kalian kirimkan juga. Kemudian sifat yang kelima adalah log X pangkat dengan basis A dikurang log Y dengan basis A. Ini sama dengan log X per Y dengan basis A. Nah, jika untuk sifat yang keempat tadi adalah penjumlahan, dia menjadi perkalian. Pada sifat yang kelima di sini pengurangan. Ya, jika pengurangan maka dia pembagian. Ya, dengan syarat basisnya dia adalah sama. Karena di sini numerusnya dia adalah X dikurang dengan numerus yang Y, maka bentuknya menjadi log X per Y dengan basis A. Ya, ingat, yang mana yang dikurangkan maka dia harus posisinya harus sesuai. Ya, ketika yang bernilai negatif dia itu adalah Y, maka nilai Y-nya adalah yang posisinya di bawah. Ya. Untuk contohnya, log 27 dengan basis 3 dikurang log 9 dengan basis 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi log titik-titik per titik-titik dengan basis 3. Ya, silakan kalian tentukan yang mana yang dikurang, ya. Atau supaya gampangnya lihat saja yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif mana dia posisinya dia di bawah. Sedangkan yang positif nilainya dia posisinya itu dia adalah yang di atasnya. Nah, setelah itu kalian bagikan berapa hasilnya, kemudian nanti diisi di sini, dan hasilnya nanti adalah sama dengan 1. Ya, silakan kalian lengkapi juga. Dan yang terakhir adalah sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah log X dengan basis A bisa kita ubah menjadi log X per log A. Nah, ini basisnya kita tambahkan dengan basis P. Ya. Ketika yang di atas kita tambahkan P basisnya, maka yang di bawah juga harus kita tambahkan basis P. Harus sama. Misalkan di sini kita tuliskan basisnya kita tambahkan 2. Yang di bawah juga harus 2. Ya. Atau yang bentuk log X dengan basis A ini juga bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per log A dengan basis X. Ya. Ketika di sini yang di awalnya dia X merupakan numerus. Nah, ketika kita ubah menjadi 1 per log A dengan basis X, X-nya berubah menjadi basis. Ya. Begitu juga ketika yang awalnya nilai A merupakan basis. Nah, di bagian ini nilai A-nya berubah menjadi numerus. Untuk contohnya, jika log 5 sama dengan basis 3 sama dengan A, maka tentukanlah berapa nilai dari log 15 dengan basis 9. Ya, hasilnya ini harus dalam A. Nah, jadi dalam penyelesaiannya kita bisa menggunakan sifat yang keenam ini, yaitu log 15 dengan basis 9, maka kita ubah menjadi, karena di sini numerusnya dia adalah 15, maka log 15 yang di atas dan basisnya dia adalah 9, maka log 9 yang di bawah. Nah, mengapa di sini kita tuliskan basisnya 3? Bagaimana cara penentuannya? Caranya adalah kita lihat pada soal. Ya, pada contoh soal ini basisnya dia adalah basis 3. Ya kan? Maka supaya mempermudah, langsung saja untuk basisnya ini kita tuliskan 3. Ya. Ketika yang di atas kita tuliskan 3, maka yang di bawah juga harus kita tuliskan 3. Kemudian untuk log 15 ini kita ubah menjadi perkalian dari 2 bilangan atau lebih
ya, yang merupakan perkalian dari bilangan-bilangan prima, atau cari faktor prima dari 15 ini berapa. Ya, setelah diperoleh, maka kita ubah bentuknya menjadi log 3, ya. 3 dikali berapa yang menghasilkan 15? 3 log kali titik-titik. Nah, kemudian kita lihat pada sifat bentuk yang di bagian atasnya, ini menggunakan sifat yang keempat pada logaritma yang tadi, yaitu sifat perkalian. Ya, ingat kembali bahwasanya ketika dia perkalian, dia harus kita ubah menjadi penjumlahan. Ya, ini bisa kita balik. Kalau sifat yang keempat tadi kan dia penjumlahan, kita ubah menjadi perkalian. Nah, itu berlaku juga ketika di sini dia perkalian, maka bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Ya, maka kita ubah log 3 dengan basis 3 ditambah, ya, karena sini perkalian. Log 5 dengan basis 3. Ya, kemudian yang bagian bawah ini tadi log 9 dengan basis 3, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa. Nah, setelah kita tuliskan 3 pangkat berapa, maka di bawahnya ini dengan menggunakan sifat yang ketiga pada logaritma. Ya, ketika dia di sini dia numerusnya memiliki pangkat, maka pangkatnya diapakan? Ya, ingat kembali. Silakan dibuka video yang sebelumnya, ya. Nah, di sini kita peroleh 3 log 3, ya. Kemudian dari persamaan ini kan sudah sederhana. Jika sudah sederhana, maka kita tinggal menyelesaikannya saja. 3 log 3 dengan basis 3, ini hasilnya adalah 1 berdasarkan sifat yang kedua. Ya, ketika numerus dan basisnya sama, maka hasilnya adalah 1. Kemudian log 5 dengan basis 3 ini tadi apa? Ya, log 5 dengan basis 3 ini apa? Kita lihat pada soalnya. Ya, dilihat pada soal log 5 dengan basis 3 tadi apa? Silakan dituliskan. Kemudian per 2. Nah, dari mana 2? Silakan kalian tuliskan saja, ya. Isi yang bagian kosong ini, titik-titik ini silakan diisikan. Ya. Jadi inilah dia ke-6 sifat-sifat logaritma. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Adapun yang menjadi kesimpulan kita dari materi tadi, yaitu tentang sifat-sifat logaritma, adalah untuk sifat-sifat logaritma yang pertama, yaitu log 1 dengan basis A maka sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah log A dengan basis A sama dengan 1. Sifat yang ketiga adalah log X pangkat N dengan basis A, maka hasilnya adalah N dikali dengan log X basis A. Yang keempat adalah yaitu tentang penjumlahan pada bentuk logaritma, yaitu log X dengan basis A ditambah dengan log Y dengan basis A sama dengan log X dikali Y dengan basis A. Yang kelima adalah pengurangan dari bentuk logaritma, yaitu log X dengan basis A dikurangi dengan log Y dengan basis A, maka hasilnya adalah log X per Y dengan basis A. Dan yang terakhir adalah sifat yang keenam, yaitu log X dengan basis A itu sama dengan log X per log A, atau log X dengan basis A itu sama dengan 1 per log A dengan basis X. Bapak berharap kalian bisa memahami ke-6 sifat-sifat yang sudah kita pelajari kali ini. Adapun untuk materi kita selanjutnya adalah yaitu mengenai persamaan logaritma. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya dengan baik. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.